Uni Eropa panik, RI dapat dukungan penuh dari BRICS untuk akhiri dominasi UE. Indonesia memang telah bekerja keras untuk membangun pemusatan industri di dalam negeri. Seperti apa yang digencarkan oleh Presiden Jokowi memang untuk kemajuan Indonesia itu sendiri. Karena untuk mencapai target Indonesia menjadi negara maju tentu saja diperlukan beberapa aspek yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah sektor industri karena bagaimana bisa maju ketika industri Indonesia saja masih berfokus pada keuntungan dari sektor mentah. Memang ada keuntungan negara dari sektor tersebut namun jumlahnya tidak signifikan. Berbeda ketika komoditas tersebut sudah menjadi produk yang lebih mempunyai harga tentu saja nilai tambah yang akan dihasilkan oleh negara pun akan semakin signifikan. Namun nyatanya melihat keuntungan Indonesia yang sangatlah besar terendus oleh Uni Eropa. Uni Eropa secara tegas menyatakan bahwa Indonesia bersalah dalam kebijakan ini. Bahkan WTO menyebut Indonesia telah melanggar ketentuan hukum internasional, dan tentu saja ini adalah salah satu tindakan yang sangat tidak adil karena bagaimana bisa Indonesia didakwa hanya karena ingin mengelola hasil alam ya di negara sendiri. Dalam kesempatan pidato di KTT BRICS, Kepala Negara menyinggung soal tatanan ekonomi dunia yang tidak adil bagi negara miskin dan berkembang. Yang mulia, sebelum kita membahas berbagai kerjasama ada satu hal yang mendasar yang harus kita sepakati. Semua dari kita harus konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil. Gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah dan situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan katanya lagi. Oleh karenanya, Presiden Jokowi mengajak negara-negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengajak agar negara berkembang menolak diskriminasi perdagangan. Hilirisasi industri tidak boleh dihalangi. Kita semuanya harus terus menyuarakan kerjasama yang setara dan inklusif ujar Jokowi. BRICS dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan, dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil katanya melanjutkan. Lebih lanjut, Jokowi juga mengungkapkan bahwa saat ini dunia seakan bergerak tanpa kompas yang jelas. Di sisi lain, perang dan konflik telah menyebabkan tragedi kemanusiaan, kemudian krisis pangan telah mengakibatkan puluhan juta orang jatuh miskin. Ditambah lagi, ancaman perubahan iklim yang mengintai umat manusia. Presiden Jokowi menambahkan, kehadirannya hari ini bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, melainkan juga sebagai sesama pemimpin negara Global South yang mewakili 85% populasi dunia. Negara-negara Global South, kata Jokowi, membutuhkan win-win formula dalam interaksi internasional. Kehadiran saya di sini juga didasari keinginan untuk terus menghidupkan spirit Bandung yang masih sangat relevan sampai saat ini, di mana solidaritas, soliditas dan kerjasama antar negara berkembang perlu terus diperkuat katanya.